ibunya bolehkah saya tahu nama ibu? Wiwin. Bu Wiwin, umurnya 24 tahun guys, sesuai dengan yang saya baca tentang keluhan ibu. Di sini saya akan memberikan sedikit edukasi kepada ibu tentang tanda-tanda bahaya kehamilan pada ibu, biar ibu itu tidak bertanya-tanya lagi atau tidak kebingungan bila terjadi beberapa hal yang terjadi pada ibu saat mengandung hamil hampir 28 minggu atau sekitar 7 bulan 8 bulanan gitu. Ya. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Maksud saya ibu, saya mau mengasih plat ini 4 kali untuk menjelaskan kepada ibu agar lebih mudah. Nah, tanda-tanda berbahaya itu ada banyak, tentang kehamilan itu banyak, tapi yang pertama itu pendarahan vagina atau pendarahan pada vagina ibu atau jaringan ibu. Itu biasanya pada akhir kehamilan yang tidak normal adalah merah, banyak, kadang disertai dengan rasa nyeri juga pada ibu. Pendarahan yang terjadi pada masa kehamilan kurang dari 0 minggu pada masa kehamilan ini bisa juga terjadi seperti abortus, terus kehamilan lektomik, terus ada juga bisa plasenta previa dan solusi plasenta. Nah, untuk pengaruhnya pada ibu itu biasanya kalau mengalami pendarahan bervagina itu biasanya itu nyeri, dan pada nyeri ibu akan reaksi lagi cemas pada janinnya. Nah, untuk nama plasenta previa itu plasenta itu yang dalam ibu itu menutupi serviks ibu baik sebagian atau tidak, itu juga berbahaya bagi ibu. Yang kedua itu solusi plasenta, yaitu saat plasenta itu terlepas dari dinding rahim, jadi melepas dinding rahim, jadi nggak nempel gitu loh Bu. Nah, itu bisa berbahaya karena bisa kemana-mana. Dan itu bisa mengancam jiwa ibu juga, karena bisa tidak tahu apakah yang di dalam sama mengancam jiwa bayi juga. Nah, seperti juga pada yang ibu tanyakan fleks ya Bu, udah 2 harian ya Bu. Biasanya ibu fleks itu hari terjadi 3-5 hari, habis itu sudah biasanya ya Bu. Tapi untuk jika lebih lama, bisa 7 hari benar, nah itu perlu dikonsultasikan atau ditanyakan pada dokter yang lebih ahli. Karena setahu saya itu bisa terjadi keguguran janin juga Bu. Itu perlu diwaspadai juga. Jika lebih dari 5 hari, segera cek atau konsultasi pada dokter. Nah, lanjut, yaitu nyeri kepala itu juga bisa Bu. Yang kalau ibu pernah nggak mengalami nyeri kepala yang lama, yang hebat dan lama itu? Oh, udah pernah itu bisa bahaya juga Bu. Masalah yang serius adalah mentak dan tidak hilang dengan beristirahat. Kadang-kadang dengan sangat kepala hebat tersebut kemudian penglihatan kabur itu bisa juga Bu. Sakit kepala hebat dalam kehamilan itu gejala dari preeklamsia, yaitu preeklamsia yaitu adalah keadaan yang mengganggu perkembangan bayi dalam kandungan dan proses persalinan. Nah, pada itu juga ibu itu kan pengaruh pada ibu yang nyeri pada kepala, terus pusing, bisa terjadi juga penglihatan kabur itu juga bisa. Terus pada bayi itu nanti bisa dalam kasus tertentu untuk janin itu bisa menghambat pertumbuhan janin Bu, karena itu juga pengaruh pertama dari ibu, pusing, stres, bayinya pasti juga berpengaruh kan, masih satu. Untuk kasus tertentu bisa pada ibu itu karena bisa nggak kuat, bisa pingsan juga Bu. Nah, itu pingsannya juga berbahaya karena ibu ibaratkan udah nggak bisa menahan, dan bayi bisa nanti juga bereaksi Bu, jika ibu terjadi itu. Lanjutnya Bu, penglihatan kabur. Nah, ini juga bisa lanjutan dari tadi, dari kepala. Nah, bereaksinya dari kepala, pusing. Nah, ibu juga pasti akan mengalami mata juga terreaksi, yaitu penglihatan bisa menjadi kabur, berbayang-bayang, dapat menyebabkan sakit kepala, nyeri. Bisa terjadi edema juga, meningkatkan resistensi otak dan mempengaruhi sistem saraf juga. Nah, untuk menimbulkan kelainan serebral dari kepala, kejang itu juga bisa Bu. Dari pertama yaitu hanya dari kepala. Nah, untuk itu kayak gimana Bu?
Pertama itu penglihatannya terganggu ya Bu. Habis penglihatan terganggu akan bereaksi lagi, Bu pasti lama-lama jadi pusing terus karena nggak nyaman, karena bisa stres karena udah nggak mikirin apa lagi. Kesehatan juga bisa menurun, bisa berpengaruh juga pada bayinya karena ibu tidak teratur mau makan, tidak teratur jalan, tidak teratur beraktivitas, hanya memikirkan hal yang tidak perlu, yaitu stres, pusing, bisa pengaruh pada bayi juga dan bisa menghambat pertumbuhan bayi juga. Bengkak pada kaki, nah ini Bu, karena pertambahan volume darah dan cairan pada tubuh besar, sehingga pembuluh darah vena menekan pembuluh darah vena yang dipanggul, sehingga memperlambat kembalinya darah dari kaki menuju jantung. Dari ke bawah ke atas lagi itu terjadi penghambatan, jadi lebih lama, nggak normal gitu. Nah sehingga kaki itu menjadi lebih bengkak atau lebih besar dan bengkak ini jadi. Nah pada saat ini pengaruhnya pada ibu misalnya ibu akan tidak nyaman saat melakukan aktivitas sehari-hari, sehingga ibu itu hanya akan banyak beristirahat, sehingga tidak banyak gerak, tidak banyak beraktivitas lah pokoknya Bu. Nah sehingga nanti bisa pengaruh juga jadinya pas persalinan Bu, karena kebiasaannya ibu tidak banyak bergerak, tidak banyak, sehingga reaksi yang ada di vagina ibu itu tidak dilatih terus, jadi bisa lemas. Nah nanti saat mau mengeluarkan janinnya itu bisa susah juga Bu, karena tidak sering berolahraga, tidak sering beraktivitas. Nah untuk biasanya jalan terakhir itu untuk melakukan operasi sesar untuk mengangkat bayinya secara sesar Bu. Nah ini itu daripada temen juga bisa Bu, daripada perut ibu mainan membuat ligamen itu struktur seperti tali yang mempertahankan posisi rahimnya dalam ibu itu melar dan tertali sehingga menimbulkan rasa nyeri. Nah ini balik lagi ke nyeri, dan nanti nyeri yang ibu balik lagi ke pusing lagi yang saya lagi. Nah untuk yang terakhir itu yang paling berbahaya itu berkurangnya atau tidak ada gerakan bayi dan berpengaruh. Biasanya untuk 5 bulan ke atas tuh bayi sudah mulai bisa menandakan tanda-tanda kehidupan, kayak bayi itu bergerak, mendang-mendang, itu juga bisa Bu. Tapi jika 5 bulan ke atas, 7 bulan itu tidak ada pergerakan sama sekali, itu bisa juga terjadi eufik atau intrauterine fatal death, artinya itu tidak adanya tanda-tanda kehidupan di janin di dalam kandungan bayi, ibaratnya ya mati di dalam itu. Nah itu yang paling berbahaya, yang paling menakutkan bagi suatu pasangan, itu bisa membuat udah janinnya konfirmasi jika tidak ada, bisa membuat ibunya stres juga, malah bisa mengancam jiwa juga karena stres itu. Makanya jika terjadi suatu hal usahakan jangan panik dan stres, konsultasi saja kepada dokter, nanti akan dijelaskan lebih lanjut biar ibu bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan bermanfaat dan tidak terganggu itu. Sedikit yang saya sampaikan paham Bu? Alhamdulillah. Ya udah Bu, semoga aja bisa bermanfaat bagi ibu untuk kehidupan sehari-hari, biar enggak bingung jika ada sesuatu terjadi pada ibu. Ya. Ya udah Bu, terima kasih telah mendengarkan saya. Nanti bila ibu masih ada hal yang ditanyakan atau bisa tanya pada saya. Jika tidak bisa konsultasi saja langsung dokter ibu yang lebih ahli. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum Bu.